Shalom Bapak Ibu, malam ini saya ada di satu tempat di mana saya mengunjungi seorang bapak yang beberapa waktu lalu mengalami sakit penyakit daripada serangan roh jahat. Dengan istilah lain saat ini disantet atau ditenung oleh kuasa-kuasa perdukunan, kuasa kegelapan. Mengalami sakit di bagian perut, kepala seperti ditusuk-tusuk jarum, dan dengan pertolongan Tuhan yang mendengar nama Yesus didoakan dan dia mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan bertanya dengan beberapa pertanyaan terhadap Bapak yang telah Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Beberapa waktu yang lalu Bapak mengalami sakit penyakit, dan penyakit itu aneh karena tidak ada gejala, tiba-tiba menyerang Bapak bagian perut dan bagian kepala. Boleh Bapak ceritakan bagaimana peristiwa itu terjadi pada Bapak? Awalnya seperti apa kejadiannya? Malam. Terus apa yang di bagian apa yang diserang di tubuh Bapak? Kepala sama perut, kakinya terasa lumpuh. Ya. Perasaan di kepala, di perut seperti apa? Apakah mual atau seperti ada ditusuk-tusuk kah? Seperti ada rasa tertusuk-tusuk jarum dan sebagainya, seperti apa ya? Kepalanya terasa ditusuk jarum, perutnya sakit, ya kakinya sakit semua, badannya. Itu bisa berjalan atau berat? Bisa berjalan. Apanya? Penyakitnya kalau bisa pindah-pindah. Kalau sakit itu ada pindah-pindah di tubuh Bapak, seperti di perut, naik ke dada, seperti itu? Iya, Ya, ada ke belakang juga, ke bagian belakang? ada. Tanda-tanda itu sebelum Bapak merasa kena itu, biasanya kalau ada mantra atau tenung atau santet, ada sesuatu yang dikirim itu bisa lewat makanan, bisa lewat benda, bisa ada sesuatu seperti menghantam atap Bapak, seng, atau seperti apa? Apakah lewat makanan atau seperti yang dikirim lewat mantra seperti itu? Apa yang Bapak rasakan? Kalau datangnya dari seng, kalau malam seperti ada yang meletup, Ya. sama seperti pasir jatuh. Oh, pasir jatuh di atas atap itu ya? Iya. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih, memang biasanya tenung atau mantra itu bisa lewat satu makanan, bisa lewat mantra jarak jauh, bisa lewat juga boneka atau apa yang dihantam di mantra, ditusuk oleh jarum dari rumah dukun, orang tersebut menderita. Atau bisa lewat seperti bola api yang dikirim tadi, seperti ada sesuatu yang meletus di atap dan ada seperti percikan-percikan pasir yang jatuh. Itu adalah salah satu contoh serangan roh jahat. Ketika Bapak mengetahui bahwa diri Bapak terkena tenung atau santet dengan perasaan seperti ditusuk-tusuk duri di perut, di kepala, seperti ada tusuk-tusuk, badan lemas dan ketakutan mengikuti Bapak, apa yang Bapak lakukan? Berobat ke dokter kah, atau pergi ke orang pintar, atau apa yang Bapak lakukan saat itu pertama? Ke dokter pun iya, ke dukun pun iya. Pada saat ke dokter, apa yang dokter lakukan? Diinfus kah, atau apa yang dikatakan sakit penyakitnya? Adakah sakitnya terdeteksi atau dia tidak tahu? Dia tidak tahu penyakitnya. Dia bilang nggak ada penyakitnya. Cuman karena aku lemas, aku diinfus. Oh, diinfus. Ada berapa botol infus yang sempat masuk? Karena nggak ada penyakitnya, hanya dikasihnya satu botol lah. Satu botol dikasih infusnya. Oh, terus selanjutnya Bapak pergi tadi berbicara bagi ke dukun,
bagaimana proses Bapak pergi ke dukun? Apa yang dukun lakukan? Ada berapa dukun Bapak pergi? 3 dukun. Dari dukun pertama, Dukun pertama dia bilang cuman keteguran aja, cuman namanya di sini katanya rawan, dibilang dia ya kesenggol setan aja katanya. oh jadi waktu berobat ke dukun pertama itu dia katakan bahwa satu teguran karena kita menyenggol setan maka setannya marah, dia merasuki tubuh Bapak. Terus pengobatannya sistemnya seperti apa yang dilakukan dukun pertama? Adakah dikasih ramuan atau disembur, di mantra, seperti apa? Yang pertama dikasihnya gula merah direbus sama serai. Gula merah direbus sama serai. Itulah diminum. Ya. Terus dukun pertama ini memang pekerjaannya selama ini orang tahu bahwa dia memang dukun yang suka ngobatin orang. Dia ngobatin orang sekalian bisa nyantet orang. Oh, jadi dia terkenal juga bahwa dia kalau ada orang sakit diobati, tapi ada orang mungkin nggak suka sama seseorang, dia juga dengar ceritanya bahwa sering menyantet orang. Sering. Waktu dari situ, apakah Bapak langsung sembuh atau seperti apa? Tidak, nggak sembuh. Langsung lanjut ke dukun kedua. Dukun kedua dia ngobatin, dipegangnya keningku, aku mengeluarkan air dari mulut. Oh, dia dipegang dari belakang atau dari depan? Dari depan. Dari depan Bapak langsung muntah. Iya, Itu banyak ya. banyak. Nah, apa yang dikatakan dukun ini selanjutnya? Dia katakan kalau aku dibuat orang, cuman yang buat aku DRS aku aja. Oh, jadi dukun yang kedua menyatakan bahwa Bapak ditenung di mantra orang dengan dukun yang tidak jauh dari lokasi Bapak tinggal. Itu maksudnya ya? Iya, Pak. Oh, tapi setelah dari dukun kedua sembuh atau seperti apa? Tidak sembuh, nggak juga sembuh. Ya, lalu berangkat lagi ke dukun ketiga. Iya. Nah, terus ke dukun ketiga ini kemungkinan dukunnya lebih terkenal atau memang dukun besar seperti itu? Dukun Terkenal, besar. Apa yang dilakukan pengobatannya? Yang dikasihnya jimat Jimat, seperti apa jimatnya? seperti kalung, Ya, mandi air kembang, dia kembang, kejupa, ya. ya, Ada lagi? sama dikasih air putih, dibacakan mantra sama dia, Minum. diminum. Berapa kali pertemuan dengan dukun ketiga ini? 2 kali. 2 kali. Pengobatannya dua-duanya sama? Sama. Mandi kembang juga lagi? Yang kedua? Yang kedua dia datang kemari buat pagar di rumah. Jadi ditaruh pesuruhnya dia atau orang lain untuk jaga rumah. Iya. Rumah kamu. Enggak. Ya. Baik Bapak, Ibu, Saudara kekasih, banyak orang yang terkena santet pada umumnya akan mencari dukun seperti yang Bapak ini lakukan. Dan perdukunan dari dukun yang satu ke dukun yang kedua, dukun yang ketiga, dukun yang keempat, mereka mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda tergantung dengan kuasa roh jahat yang mengikuti dia. Roh jahat yang ada di dalam dia tingkatannya berbeda-beda. Sehingga tadi pergi ke dukun yang pertama, katakan belum sembuh karena tingkat dukunnya lebih rendah mungkin, atau mungkin dukun tersebut yang menenung atau menyantet Bapak tersebut
Karena dukun itu ada tidak jauh dari sekitar dia tinggal. Lalu pergi ke dukun kedua, juga tidak mengalami kesembuhan. Pergi ke dukun ketiga. Bapak Ibu, di dalam kerajaan setan, bahwa di balik perdukunan selalu ada setannya. Jika seseorang pergi ke perdukunan, berobat karena ditendung ke dukun yang ilmunya lebih rendah dari dukun yang menenung dia, maka dia tidak mampu mengobati. Dia akan pergi ke dukun yang lebih tinggi tingkatannya untuk mengobati, maka roh yang masuk ke orang tersebut seperti kepada bapak ini dari dukun yang lebih rendah, maka setan ini keluar. Tetapi setan dari dukun yang lebih tinggi tadi, dengan tadi dikatakan ada mantra kalung, ada mandi kembang, maka dia juga dimasukin oleh roh yang lebih tinggi, roh yang lebih kuat, sehingga sebenarnya tidak sembuh, penyakit itu tetap ada di dalam tubuhnya. Pada saat Bapak mengalami sakit itu, berapa lama Bapak mengalami penderitaan itu, seperti ditusuk-tusuk, sakit itu ada berapa hari kah, berapa minggu atau bulan kah? Sekitar sebulan setengah. 1 bulan setengah. Jadi ketika itu apa yang Bapak rasakan? Selain sakit mungkin ada ketakutan, bimbang, nggak berani keluar dan sebagainya, khawatir, takut mati dan sebagainya. Apa yang Bapak rasakan? Ketakutan sama muntah-muntah. Muntah-muntah. Terus ketika itu Bapak meminta doakan dan didoakan oleh seorang Bapak yang beragama Kristen. Bagaimana ceritanya bisa apa yang Bapak minta oleh Bapak itu untuk berdoa atas dasar apa? Mungkin karena tidak sembuh ke dukun, saya tahu Bapak ini orang Kristen, saya mau minta didoakan dengan Bapak ini, seperti apa harapan Bapak itu? Aku kenal ada seorang bapak, dia taat agamanya. Jadi aku minta perobatan, minta doakan sama dia. Jadi selalu didoakan dia karena dia kasihan dengan aku. Jadi dia doakan aku, sering dia doakan aku. Jadi bapak itu punya teman. Jadi bapak itu ngajak temannya ngobatin aku dari Jokolan. Oh baik, jadi Bapak itu saudara kasih, jadi seorang Bapak ini yang dimasukkan adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan, ya, jemaat Tuhan yang taat. Lalu yang dimaksudkan Bapak tersebut mempunyai teman adalah saya, ya. Jadi ketika itu saya dihubungi oleh Bapak tersebut untuk mendoakan secara video call. Ketika itu Bapak ini sedang mengalami manifest kesakitan, ya, menjerit dan sebagainya. Dan saat itu akhirnya kami berdoa lewat telepon dan kami mendoakan Bapak ini bersama lewat handphone ketika itu. Terus Pak, apa yang Bapak alami ketika berdoa lewat handphone? Seperti apa yang Bapak alami pada saat didoakan itu? Waktu diobatin, kepala itu seperti naik ke atas, itu kayak seperti disetrum, kayak listrik. Waktu diobatin, keluar juga muntah dari mulut. Muntahnya itu berwarna merah jambu. Jadi Bapak Ibu, ini yang disebut bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas jarak, ruang, dan waktu. Ketika itu saya lewat handphone dan Bapak ini ada satu Bapak rekan saya yang mendoakan, saya lewat handphone dan kami doa bersama-sama. Ada sesuatu yang dirasakan keluar, itu berbicara roh. Dia keluar seperti bergerak, ada gerak yang keluar terasa dari hidungnya, dan itu berbicara roh yang membelenggu dia. Dan dia memuntahkan sesuatu, ya, karena dia pernah minum sesuatu dari dukun, mungkin makan sesuatu dari dukun, itulah yang keluar.
ya dikeluarkan oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan, menolong dia, menjamah dia, menyembuhkan dia. Terus bagaimana perasaan pada saat setelah doakan itu, perasaan Bapak seperti apa? Kelegaannya, kesembuhannya seperti apa? Hilang tiba-tiba saat itu atau besoknya atau lusanya atau seperti apa? Memang waktu siap diobatin, badan dia didoakan, badan tuh terasa ringan. Ya. Hanya tinggal lemasnya tapi ringan badannya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, orang yang terbelenggu, orang yang dibebaskan dari kuasa roh lain, pada saat roh itu lepas, itu lelah sekali. Dia merasakan ringan, tapi lemah, capek, karena roh jahat telah mencengkram dia 1,5 bulan lebih, menguasai dia sehingga dia merasa lelah dan capek sekali. Dan tapi sebelumnya juga saya mendengar bahwa Bapak pernah terbelenggu dengan roh kuda kepang. Seperti apa pengalamannya, ceritanya? Waktu masa muda diajak teman-teman ke dukun juga, mengisi kerewangan Jaran Kepang. Diisi sama dukun itu 3 kerewangan. Jadi masa muda Bapak juga pernah main kuda kepang, seperti kesurupan makan kaca atau seperti apa kesurupannya pada saat itu? Kesurupannya ya sering masa muda main Jaran Kepang, makan kaca juga, atap Dibacok juga, tidak mempan atau seperti itu? Selain makan kaca? dibacok nggak Sampai situ? sampai situ. Mhm. Dicambuk Cambuk? Ya. sampai situ. Kalau dicambuk nggak mempan. Bapak merasakan bahwa saat ini bukan hanya sembuh, tapi roh kuda kepang itu juga Bapak rasakan hilang dari tubuh Bapak, keluar dari tubuh Bapak. Keluar, hilang, terus Tenang, damai. damai. Biarpun ada permainan Jaran Kepang, Tidak terpengaruh lagi. tidak terpengaruh lagi. Terus setelah Bapak sembuh, saya mendengar bahwa dukun ketiga yang Bapak perobat katanya menghubungi Bapak dan menanyakan sesuatu. Ada satu cerita, seperti apa ceritanya? Dukun itu nelpon saya habis selesai aku doa. Ya. Dia dikatakan, kau berobat sama siapa? Aku berobat sama kawan bapak itu. Berdoa aku sama dia, tapi kata dukun itu aku berobat sama dukun, menantang dukun itu juga, ngajak tarung ilmu sampai muntah darah. Oh, jadi dukun itu menceritakan bahwa Bapak yang mendoakan Bapak adalah seorang dukun juga menurut dia, dan mengajak fight untuk berkelahi secara ilmu, untuk adu ilmu, dan dia merasakan muntah darah. Iya. Baik Bapak Ibu Saudara kasih, apa yang diceritakan tadi, pada saat ketika kami berdoa dan pada saat kami lakukan pengusiran, dukun itu mengerti bahwa Bapak ini sedang dibebaskan dan disembuhkan. Dan saat itu kami kan berdoa, kami hancurkan kuasa perdukunan, kami patahkan dalam nama Yesus. Pekerjaan roh itu terjadi. Apa yang kami katakan, dukun yang selama ini mengobatinya merasakan ada satu serangan bagi dia. Bahkan dia berkata mengajak berkelahi, mengajak fight, tarung, dan dia muntah darah.
Dan ada lagi yang diceritakan mungkin seperti bahwa kekuatan dukun yang menurut dia dukun itu hebat atau gurunya besar atau seperti apa ceritanya? Dia takut atau bagaimana, Pak? Dia takut Dia takut karena dia ditantang untuk fight, untuk adu ilmu, seperti adu itu. ilmu, ya, Dan dia tidak mampu sampai mati. Jadi dia mundur. Dia mundur. Iya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, ini berbicara kuasa Allah. Ini berbicara kuasa Roh Kudus. Ketika Bapak ini sembuh, dukun yang mengobati dia merasakan ada sesuatu yang membebaskan Bapak ini. Ada sesuatu yang membebaskan Bapak ini dan dia terlepas. Dan dukun itu ingin pada saat kami berdoa, kami perangi, dia merasakan ada perang, ada kuasa yang menyerang dia. Tetapi menurut dukun ini itu adalah kuasa dari dukun juga. Kami dianggap dukun karena mereka tidak tahu, tidak mengenal kami dan tidak tahu kami seorang pendeta, hamba Tuhan. Itulah kuasa Roh Kudus. Ya, dan dia mengalami ketakutan, dia sampai muntah darah karena Roh Kudus bekerja. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih, biarlah video ini menjadi berkat bagi setiap kita bahwa dalam dunia ini ya ada 3 roh. Roh Allah, roh manusia, roh setan. Roh manusia perebutan antara roh Allah dan roh iblis. Jika roh manusia dikuasai oleh roh Allah, maka setan tidak bisa menembus. Tetapi jika roh manusia dikuasai setan, maka manusia ini akan mengalami maut, manusia ini akan mengalami hidup yang hancur, tertekan dan terbelenggu dan akhirnya masuk neraka. Karena itu jangan pernah bermain dengan perdukunan. Jangan pernah diramal, jangan pernah minta kekayaan, jangan pernah minta pelaris, penjaga badan, minta supaya disegani ilmu kebal, kuda kepang, apapun bentuknya. Iblis tidak pernah memberi gratis. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Peristiwa ini bagi Bapak ini yang dialaminya. Beberapa dukun dia pergi untuk sembuh, tapi iblis tidak menyembuhkannya. Tapi ketika dia diceritakan Kristus dan dia percaya Nabi Isa dan dia berdoakan, dia mengalami kesembuhan. Tidak ada kuasa lain yang mampu bertahan dengan kuasa Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dimanapun saudara berada, jangan goyah, tetap teguh di dalam Kristus. Dalam pengalaman Bapak ini disembuhkan Tuhan menjadi sukacita bagi setiap kita, dan percaya roh yang ada pada kita lebih besar dari yang ada dalam dunia. Bapak Ibu saya akan berdoa bagi Bapak ini, bersama-sama berdoa. Bapak hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hamba menumpangkan tangan Bapak dalam nama Yesus Kristus. Aku berkatakan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Biarlah Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Biarlah tubuh jiwa rohmu sempurna dalam nama Yesus. Semua bentuk ikatan masa lalu, semua dosa perjanjian keturunan, ikatan kuasa-kuasa perdukun dan minum disembur di mantra, diramal, bahkan apapun bentuknya mandi kembang, aku putuskan dalam nama Yesus. Aku perintahkan malaikat menyertaimu, aku perintahkan Roh Kudus menaungimu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu, siapapun di sekitarmu diberkati oleh Tuhan. Memberserahkan di dalam tanganmu Bapak, pengawalanmu, penyertaanmu sempurna. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih, saksikan terus video-video saya. Jangan lupa, mari saudara share, saudara like, subscribe untuk boleh jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Salam damai sejahtera. Shalom.